Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Wajdi dengan NIM 2023-220548, mahasiswa program studi teknik informatika di Universitas Teknologi Makassar tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul klasifikasi risiko penularan HIV menggunakan metode naive Bayes dan particle swarm optimization. Latar belakang masalah. Kita masuk ke latar belakang masalah. Penelitian ini didasari oleh dua hal utama. Yang pertama, urgensi kesehatan. Seperti yang kita tahu, HIV/AIDS masih menjadi tantangan global yang sangat serius. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sangat memerlukan deteksi dini agar kita bisa melakukan intervensi yang tepat dan mencegah perkembangannya menjadi AIDS. Yang kedua, kebutuhan analisis data. Saat ini, proses identifikasi risiko penularan secara manual memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem cerdas berbasis machine learning yang mampu melakukan klasifikasi secara cepat, konsisten, dan akurat berdasarkan faktor-faktor risiko yang dimiliki pasien. Di slide 3, masalah dan solusi model. Dalam membangun sistem machine learning tersebut, saya menggunakan algoritma naive Bayes. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan. Yang pertama, kelemahan naive Bayes, yaitu algoritma ini memiliki asumsi independensi antar atribut yang kenyataannya sangat jarang terpenuhi pada data-data medis. Kemudian, fungsi PSO. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengintegrasikan fungsi particle swarm optimization atau PSO. Di sini digunakan untuk melakukan seleksi atribut dan melakukan pembobotan pada fitur-fitur yang paling relevan. Kemudian untuk tujuannya, penggabungan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dari tiap model klasifikasi dengan cara menemukan kombinasi bobot yang paling optimal. Rumusan masalah. Bagaimana menerapkan Bayes atau PSO untuk mengklasifikasikan tingkat risiko penularan HIV? Kemudian, sejauh mana seleksi dan pembuatan PSO meningkatkan akurasi dibandingkan model konvensional biasa? Bagaimana kinerja model NB-PSO berdasarkan metrik akurasi, presisi recall, dan Evans score? Oke, kelima, tujuan penelitian. Selanjutnya, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu membangun sebuah integrasi model NB-PSO yang kokoh untuk mengklasifikasikan tingkat risiko, kemudian evaluasi, menguji seberapa besar pengaruh optimasi dari algoritma PSO terhadap performa keseluruhan model yang dibangun, kemudian analisis kinerja, menganalisis hasil prediksi dari model berdasarkan standar evaluasi machine learning seperti akurasi, presisi, dan recall. Kemudian slide ke-6, dataset dan karakteristik data. Sumber data ini didapatkan dari Kaggle dan UCI Machine Learning Repository. Kemudian form data terdiri dari sekitar 500 hingga 1000 rekod atau data pasien. Kemudian fitur utama, atribut yang digunakan meliputi usia, jenis kelamin, perilaku seksual, riwayat IMS, infeksi menular seksual, dan penggunaan narkoba suntik.
Kemudian label. Target klasifikasinya dibagi menjadi 3 label. Tingkat risiko itu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian slide ke-7, skenario pembagian data. Dalam skenario pengujian, data tersebut dibagi ke dalam 3 bagian untuk proses pelatihan dan pengujian. Untuk data training, sebesar 70% dari total data digunakan untuk melatih model. Kemudian data testing, sebesar 20% digunakan untuk pengujian akhir. Kemudian data validasi, sisanya sebesar 10% digunakan untuk validasi model selama pelatihan. Selain itu, saya juga menggunakan metode evaluasi 10-fold cross validation untuk memastikan bahwa hasil yang didapat valid dan tidak overfitting. Next, slide ke-8, landasan matematis model. Secara matematis, model ini bekerja menggunakan 2 persamaan utama. Untuk naive Bayes, probabilitas kelas dihitung menggunakan teorema Bayes. Seperti kita lihat ada pada gambar. Nah, sedangkan untuk pencarian bobot fitur yang optimal, PSO menggunakan rumus pembaruan kecepatan atau velocity update berikut. Bisa kita lihat pada gambar juga untuk velocity update PSO-nya. Nah, rumus inilah yang akan memperbarui posisi partikel mencari fitur yang paling relevan. Next, kita ke arsitektur NBPSO. Berikut adalah gambaran arsitektur sistem dari NBPSO. Nah, sistem diawali dengan tahapan pra-pemrosesan data yang mencakup proses cleaning dan normalisasi data. Setelah data bersih, algoritma PSO akan melakukan iterasi untuk menemukan bobot fitur yang paling baik atau optimal. Kemudian bobot yang telah teroptimasi ini kemudian akan digunakan oleh algoritma naive Bayes untuk menghasilkan prediksi kategori risiko akhir. Melalui seleksi atribut cerdas ini, tingkat akurasi klasifikasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Next, penelitian ini direncanakan berjalan selama 6 bulan dengan rincian jadwal bulan 1 hingga 2 difokuskan untuk studi literatur dan pengumpulan data. Kemudian bulan ketiga dialokasikan untuk pra-pemrosesan data dan desain model. Bulan 4 hingga 5 masuk ke tahap implementasi dan pengujian kode. Bulan ke-6 tahap terakhir untuk evaluasi keseluruhan dan penyusunan laporan akhir. Metodologi implementasi. Adapun metodologi implementasi dari sistem ini meliputi beberapa tahapan operasional. Data cleaning dimulai dari data berformat CSV. Sistem menangani nilai yang hilang, missing value, dan melakukan encoding pada data-data bertipe kategorikal. Logic design. Logika program dimodelkan menggunakan flowchart dan use case diagram untuk memandu pengembangan sistem. Key vault, saya menetapkan nilai key vault pada proses cross validation untuk menjamin stabilitas dari performa model. Output final. Hasil akhir dari sistem ini akan menampilkan visual dari dashboard yang interaktif untuk mempermudah pembacaan kategori risiko pasien. Oke, baik.
Demikian presentasi saya mengenai klasifikasi risiko penularan HIV menggunakan metode Naive Bayes dan PSO. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Jika ada pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut, silakan sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.